Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi pinjol menghubungi tempat kerja ya, di mana kalian tempat bekerja, kalian cantumkan nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video ini saya akan bahas ya, tentunya di pinjaman online teman-teman ya. Jadi di sini saya mempunyai beberapa pinjaman online yang tidak dibayar sama sekali, sampai detik ini nggak dibayar teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada salah satu aplikasi ini yang nggak dibayar. Mungkin kalian penasaran resikonya apa misalkan kalian tidak bayar di aplikasi ini. Nah, di sini saya akan berbagi tentang aplikasi Finplus ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan kalian punya beberapa pinjol yang ada di layar kalian ini, kalian bisa komentar ya, nanti saya bikin konten ya, risiko apa ya, aplikasi apa. Jadi di video ini saya akan bahas tentang aplikasi Finplus teman-teman ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ya, seperti biasa saya buka untuk aplikasi Finplusnya teman-teman ya. Kemudian saya akan jelaskan resiko apa ya, apakah sebar data, apakah DC datang ke rumah. Itu kan pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan atau ya komentar ya, yang menanyakan tentang resiko DC atau sebar data. Oke, langsung saja tanpa basa-basi saya buka ya. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Finplusnya teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi Finplus ini aplikasi pinjaman online legal teman-teman ya, jadi bukan ilegal ya. Oke, nah di sini, tagihannya teman-teman, tagihan itu 4.277.000 ya teman-teman, sekian. Jadi ini sudah tidak dibayar teman-teman ya, tidak dibayar ya, tanggal 17 bulan 3 2023. Kemudian telat 222 hari ya. Kalau kita hitung 222 hari itu sekitar berapa ya, 3 bulan, 6 bulan, hampir 7 bulan, 7 bulan bahkan ya teman-teman. Jadi ini sudah keterlambatan 7 bulan di aplikasi Finplus ya. Nah, pertanyaan dari teman-teman, Bang, resikonya gimana Bang? Resikonya buat teman-teman yang masih baru telat ya, atau gagal bayar di aplikasi Finplus ya, mungkin kalian penasaran ya. Untuk resikonya teman-teman, misalkan kalian nggak bayar ataupun telat bayar di aplikasi Finplus ini, yang pertama sudah pasti kalian akan di WA, di telepon setiap hari selama kurang lebih 1 bulan ya. Jadi 1 bulan kalian akan di WA, di telepon, ditagih, bahkan diteror seperti itu. Tapi tenang aja, memang resikonya gagal bayar ataupun telat bayar seperti itu, ditelepon, diteror ya, setiap hari, bahkan 1 hari itu bisa sampai 2 nomor bahkan 3 nomor, bahkan 4 nomor, 5 nomor 1 hari, bisa sampai lebih, bisa kurang seperti itu. Itulah resikonya teman-teman ya. Kemudian Bang, apakah sebar data ya? Jadi pertanyaan itu sering juga ditanyakan oleh teman-teman subscriber ya. Untuk sebar data sebenarnya kalau pinjol seperti ini tidak bakalan sebar data kayak pinjol ilegal, itu enggak ya. Mungkin kalau dihubungi di luar kondar itu wajar ya, kalaupun ada 1 atau 2 orang itu wajar. Tapi kalau untuk sebar data ini nggak ada, kalau pinjol seperti ini nggak ada ya. Kalau pinjol ilegal sudah pasti, kalau kalian telat 1 hari sudah main sebar-sebar. Kalau pinjol ini enggak, cuman kalau ada itu mungkin menghubungi di luar kondar, itu wajar seperti itu. Jadi untuk sebar data nggak ada ya untuk aplikasi Finplus misalkan teman-teman telat bayar. Bang, apakah pinjol Finplus ini kalau kita nggak bayar atau telat bayar, apakah menghubungi tempat kerja atau ya di mana kalian bekerja, apakah menelpon ke perusahaan? Nah, pertanyaan itu juga sering dilontarkan atau ditanyakan oleh teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi pinjol menghubungi tempat kerja ya, di mana kalian tempat bekerja, kalian cantumkan nomor atau tidak. Kalau kalian cantumkan teman-teman, itu pasti dihubungi ya.
Jadi kalau kalian nggak bayar, itu akan dihubungi nomor perusahaan atau di mana tempat kerja kalian itu kalian cantumkan nomornya itu akan dihubungi. Tapi misalkan teman-teman nggak nyantumin itu nggak bakalan. Meskipun dari pihak penagih biasanya ada ya, saya searching di Google atau apa ya tempat kerja kalian, pasti kan ada nomor teleponnya itu nggak bakalan. Itu jarang dihubungi kalau kalian nggak nyantumin. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut untuk menghubungi di apa ya, tempat kerja kalian ya, nomor perusahaan kalian, asalkan kalian nggak nyantumin nggak bakalan dihubungi. Tapi kalau teman-teman mencantumkan nomor perusahaan kalian ya itu pasti ditelepon. Kayak halnya Kondar gimana bang, akan dihubungi nggak? Ya kalau Kondar sudah pasti, karena Kondar itu kayak jaminan seperti itu. Tapi nggak tahu telat berapa hari Kondar baru dihubungi, nggak tahu. Tapi yang pasti kalau Kondar kontak darurat dihubungi. Jadi beda-beda setiap orang, ada yang telat 1 hari baru dihubungi ya, bahkan ada yang mau jatuh tempo baru langsung dihubungi, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari baru dihubungi. Jadi beda-beda, tapi intinya tetap dihubungi kalau Kondar teman-teman ya, seperti itu. Jadi resikonya seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian untuk DC lapangan ya teman-teman. Jadi untuk DC lapangan sejauh keterlambatan 7 bulan ini tidak ada yang namanya DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Jadi teman-teman yang paling resah itu kalau sudah telat kemudian dapat WA dari pihak penagih ya, tim kolektor mau datang, mau jemput dana ya, apakah Anda masih tetap bekerja di sini ya, atau siapkan dana full, biasanya dapat WA seperti itu nggak bakalan datang karena aplikasi ini tidak ada DC lapangannya teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi ini aman dari DC lapangan, meskipun teman-teman telat biasanya 3 minggu ya, 2 minggu atau 1 bulan baru dapat WA kayak tim kolektor mau datang ya, tim kolektor mau datang jemput dana ke rumah melalui RT RW, biasanya seperti itu. Bahkan kirim surat dari WA itu nggak bakalan. Itu hanya geretak-geretak atau nakutin kalian. Jadi kalian tenang aja, nggak usah terlalu takut ya, karena pengalaman saya sejauh ini aman saja, nggak ada DC, nggak ada sebar data. Yang penting buat teman-teman kuatin mental, itu aja sih. Jadi mental kalian harus kuat, karena kalian akan dapat WA yang seperti itulah, yang ya ditakut-takuti, istilahnya diteror. Kalian kuatin mental, itu aja cukup kalau dari saya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kalian mikirkan gimana DC-nya apa sebar data, nggak usah, karena ketakutan itu dari diri kalian sendiri. Kalian coba lihat di video-video saya tentang gagal bayar pinjol itu, nggak pernah panik, nggak pernah takut kalau memang nggak ada dana. Ya kalau kalian takut, ya semakin ditakut-takuti oleh pinjol. Makanya kalian lebih berani, lebih bagus, gitu aja. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman gagal bayar. Karena banyak teman-teman yang gagal bayar itu panik kemudian stres. Itu yang dirasakan teman-teman biasanya, ketakutan yang berlebihan. Jadi kalian santuy aja, santai ya, gak usah terlalu takut, hadapi. Kalian pelajari di video-video saya tentang gagal bayar, seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.